Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kembali kita hadiri kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Baru satu hadis kita bacakan di pekan kemarin tentang ketika bapak-bapak sholat ingin tetap mengenakan sepatu. Caranya wudu terlebih dahulu. Begitu selesai berwudu, sepatu dikenakan. Mancing waktu sholat ternyata sebelumnya batal karena kentut, kencing. Bagaimana cara berwudu? Wudu seperti biasanya, tapi begitu kaki cukup diusap sepatu bagian atas. Jadi sepatu tidak usah dicopot, kaki tidak usah dicuci, sepatu jangan sampai teles kebes, cukup diusap sekali saja dan kita aman sholat pakai sepatu. Ini terjadi ketika sedang outbound, tentara ketika sedang latihan militer. Ini juga Bapak lakukan ketika berada di pesawat pulang dari Arab Saudi ke Indonesia, mancing waktu sholat. Sepatu dicopot tidak, nggak usah, sholat aja pakai sepatu. Baik, kita masuk hadis kedua sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali radhiyallahu anhu annahu qala law kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfalal kuffi aula bil mashi min a'la wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri kufaihi akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Ali radhiyallahu an berkata, seandainya agama itu berdasarkan pikiran, tentulah bagian bawah sarung kaki yang paling utama diusap daripada bagian atasnya. Dan sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas sarung kakinya. Baik. Seandainya agama dasarnya pakai pikiran, pakai otak, pakai logika, maka mengusap sepatu bagian bawah itu lebih masuk akal daripada mengusap sepatu bagian atas. Kenapa? Yang bawah itu yang injak leco, serintil, apalagi letong, apalagi Pak, kotoran, nama kotoran kan masing-masing binatang punya kotoran sendiri-sendiri. Jadi yang menginjak kotoran itu yang bawah. Loh, kenapa tidak diusap bagian bawah, malah mengusap bagian atas? Itu kalau pakai logika, pakai otak-atik, akal. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Islam anti logika? Oh, tidak. Bapak diberi akal untuk berpikir. Contoh, ketika Bapak ketemu dalil, biar tambah mantap, gunakan logika, gunakan akal. Misalnya, kenapa ketika Bapak makan memang dianjurkan tidak pakai sendok, langsung pakai jari? Kenapa pakai tangan kanan, tapi khusus cebok pakai tangan kiri? Masukkan laboratorium kedua tangan kita, silakan. Bagi yang ahli biologi, teliti. Ternyata hasilnya apa? Tangan kiri itu mengandung antiseptik yang tidak ada di tangan kanan. Ketika Bapak cebok, otomatis ketemu kotoran. Kotoran itu ada kuman. Kuman dimatikan oleh antiseptik yang ada di tangan kiri.
Di tangan kanan ternyata ada enzim. Kalau Bapak makan nasi bersentuhan dengan jari, maka enzim ini akan ikut dengan nasi kemudian masuk ke perut dan itu mempercepat pencernaan di dalam perut. Nah, enzim tidak ada di tangan kiri. Nah, itu kalau pakai logika. Ketika ada hadis la yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan sekali-kali minum dengan berdiri. Pakai logika, oh ternyata saya pakar anatomi tubuh, saya teliti. Ketika si A minum berdiri, si B minum dengan duduk. Ternyata yang minum dengan duduk katup penyaringan air itu menutup, sehingga air disaring dulu oleh katup itu baru masuk ginjal. Tapi ketika minum dengan berdiri, katupnya terbuka, air langsung masuk. Siapa yang menyaring? Ginjal. Akhirnya ginjal ekstra, mengeluarkan ekstra tenaga lebih hebat. Sering minum dengan berdiri merusak ginjal. Loh, kenapa Rasulullah minum air zam-zam berdiri? Akhirnya diteliti lagi, ternyata satu-satunya air yang tidak perlu disaring lagi cuma air zam-zam. Nah, itu contoh. Misalnya lagi, wadannuni idzahaba mughadiban fadhanna annahu alla yaqdiru alaihi fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Yunus yang diberi sebutan pada ayat ini Dzannun berada di dalam perut, saat berada di kegelapan, berdoalah Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya diteliti, Yunus di dalam perut ikan, tapi Allah menyebut tambahan apa? Fidulumat, berdoa saat berada dalam kegelapan. Oh, berarti ikan itu berada di kedalaman air yang sudah tidak tembus cahaya lagi. Teliti kira-kira berapa meter ke bawah di mana cahaya sudah tidak ada di dalam lagi. Nah, silakan Bapak teliti kira-kira kedalaman berapa ratus meter. Nah, itu boleh pakai logika di utak-atik. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dua air laut yang berbeda sifat air saling bertemu, tapi ada dinding sehingga air laut ini tidak akan campur dengan air laut yang itu tidak mungkin bercampur dengan air laut yang ini. Akhirnya diteliti, nah ternyata ada lautan ketemu dua air yang berbeda karakter, ternyata tidak menyatu sama sekali. Teliti, laut mana itu? Kira-kira laut mana Pak? Di Mediterina. Ah ya udah itulah, saya susah ngomongnya. Ada YouTube-nya. Itu untuk membuktikan apa? Surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan. Dua air laut saling bertemu. Bainahuma barzakhun, ternyata ada dinding yang membuat tidak bisa nyebrang, tidak mungkin bisa bersatu. Silakan teliti, nggak masalah, bagus itu. Nah, tapi kita harus meyakini akal kita terbatas. Akal kita terbatas. Maka bagi yang pernah belajar kaidah ahli sunnah wal jamaah akan ketemu kaidah mengatakan al-aqlus shahih muwaffiqun lin naqlis shahih. Orang kalau akalnya sehat, ketemu dalil yang sahih pasti setuju, pasti cocok. Bahasa masalahnya wah setuju, cocok, madok lah bahasa Allah itu, madok, muwafiqun, madok.
Jadi kalau akalnya sehat, ketemu dalil pasti masuk. Wah, cocok saya ini. Kalimat berikutnya ini penting. Wa inda tawahumin ta'arud bainahuma yuqaddamu naqlu 'alal aqli. Ketika dalil bertubrukan dengan logika, ngapunten, akal dikalahkan, logika yang dimenangkan. Itulah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau logika bertubrukan dengan dalil yang menang, ngapunten, logika minggir. Contoh siapa? Nabi Ibrahim. Perintahnya tidak masuk akal, disuruh menyembelih anaknya sendiri, padahal anak itu kan ditunggu-tunggu sekian puluh tahun, begitu jendul sedang lucu-lucunya, kok diminta untuk disembelih. Ibrahim tidak pakai logika, Ismail juga tidak pakai logika, mantap memberi jawaban if'al matuhna, laksanakan wahai ayah, ini perintah Allah. Satajiduni insyaallah minasyolirin, kau akan mendapatkan aku sabar di saat aku sedang disembelih. Berarti Ibrahim dan Ismail membuang logika, ini perintah dari Allah. Dalil menang, logika kalah. Contoh lagi apa? Umar bin Khattab di bab haji nanti akan ketemu. Ketika tawaf ketemu Hajar Aswad, ngomong dulu sama si Hajar Aswad Umar bin Khattab, innaka hajarun ma tanfa'u wa ma tadur laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltuki ma qabbaltuki. Kamu kan cuma batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium dirimu, aku tidak ingin mencium dirimu. Akhirnya dicium juga loh. Habis itu dicium. Kenapa Umar ngomong begitu? Untuk menunjukkan logika saya. Gak serah, kamu kan cuma sekedar batu. Saya cium murni karena aku melihat. Berarti melihat Rasulullah. Berarti ini sikap ittiba, mengikuti cara yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi misalnya waris. Si Tono anak bapak, si Tini anak bapak. Kenapa harus dibeda-bedakan? Kenapa lidah karimir ruhatil umtayai sepikul segen dongan? Nah, ngapunten, ini saya cuma sekedar tahu istilah sepikul segendongan. Maksudnya apa, Pak? Sepikul itu gimana? Pikul gini. Coba dipraktekkan, pengen saya lihat. Sebetulnya kan ada pikul. Oh, itu sepikul, itu dua. Kalau segendongan, oh, gitu ya. Ya. Lalu saya pengen dicontohkan gimana sih sepikul. Ya. Oh, gitu ya. Ya. Itu sepikul segendongan. Oh, cuma satu. Ya, itu. Memang harus tanya ke ahli bahasanya langsung. Apa saya pernah tanya masalah bahasa Jawa tapi orang Bekasi, asalnya Solo dari Laweyan, tapi ya beliau nggak bisa menerangkan karena sudah lama di Bekasi. Baik, kita lanjutkan. Tapi ada Menteri Agama bikin tulisan karena skripsi untuk mendapatkan gelar. Gelarnya dari Amerika. Nah, kalau dari Amerika kan mengkritik hukum Islam. Nah, yang dikritik apa? Warisan. Jadi warisan 2:1 itu tidak adil. Mengambil sampel apa? Di desa kami, asal kami di Klaten, ibu-ibu itu jam 3 sudah pada berangkat ke pasar untuk berdagang.
bapak-bapaknya bangunnya jam 7, pria-pria merokok sambil ngopi sambil bercanda dengan guru peliharaannya. Kalau situasi seperti desa kami itu nggak adil, wanita diberi 1, bapak-bapak diberi 2. Itu berarti pakai logika. Nah, jawabannya mudah. Orang yang punya logika itu ibarat ada bapak-bapak butuh peci, meminta anaknya, anakku pergi ke toko peci, cari peci ukuran 8. Nih duitnya, belikan peci untuk bapak ukuran 8. Pergilah si anak, ternyata tidak ada peci ukuran 8, yang ada peci ukuran 4. Dibawalah peci itu. Kira-kira bisa masuk tidak? Ya bisa, tapi seperti Paulus, Yohanes semua di sini. Kira-kira dalam situasi seperti ini, peci yang mengikuti ukuran kepala atau kepala yang mengikuti ukuran peci? Kalau kepala yang mengikuti ukuran peci, berarti yang bersangkutan nyari arit. Ini kepalanya dipapras biar kecil, biar masuk peci. Tapi kalau peci mengikuti ukuran kepala, pergi lagi ke toko cari, tetap nggak bisa, harus ukuran 8. Maksudnya bagaimana? Harusnya yang dirubah jangan hukum waris, perilaku masyarakat. Yang bapak-bapaknya bangun jam 7, ibu-ibunya bangun jam 3 subuh, itu dibalik. Bapak-bapak yang suruh ke pasar jam 3. Ini perilaku yang tidak dirubah, malah hukum waris yang dirubah. Itu berarti menggunakan logika untuk mengalahkan syariat Islam. Baik, ini bukan hadis tapi perkataan Ali bin Abi Thalib, dan benar memang. Kan ada banyak perkataan Ali bin Abi Thalib bisa dijadikan hujah. Misalnya, kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa terhijab, tidak akan sampai kepada Allah sampai yang berdoa mengawali doa dengan sholawat dulu kepada Nabi. Maka Bapak buka di kitab-kitab para ulama yang membahas doa. Kemudian di situ ada berdoa apa? Doa itu diawali dan diakhiri dengan sholawat. Itu perkataan Ali, bukan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, masuk hadis ketiga. An Sufwan ibni Asal radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaquluna idza kunna safran alla nansi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin walakin min ghaidin wa baulin wa naumin. Safwan bin Asal berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh kami ketika kami dalam perjalanan agar tidak melepaskan sarung kaki selama 3 hari 3 malam karena buang air besar, kencing dan tidur, kecuali sebab janabat. Baik, jadi berarti ini ada kuota berapa lama sepatu boleh dipakai, tidak usah dicopot. Bagi seorang musafir diberi rukhsah 3 hari tidak melepas sepatu. Mungkin Bapak bingung, apa mungkin ada situasi berhari-hari kita selalu pakai sepatu? Jawabannya mungkin. Contoh apa? Misalnya di Indonesia, dulu Maluku dibantai 2000 awal. Di Poso pembantaian terjadi, yang mati juga Masya Allah ribuan. Akhirnya apa?
karena korban berjatuhan setiap hari. Bahkan banyak pembantaian yang tragis luar biasa. Di Maluku itu jamaah sholat Idul Fitri habis dibantai oleh pasukan kelelawar merah di Maluku. Kemudian di Poso, pondok pesantren milik Muhammadiyah, pondok pesantren Wali Songo di CPC Silanca, berarti di kilometer 9. Itu santrinya, ustadznya satu persatu disembelih di pinggir Sungai Poso, sebagian di perkosa terlebih dahulu. Maka Sungai Poso berubah menjadi merah oleh darah. Termasuk di desa Buyun Katego, satu desa habis dibantai. Videonya banyak. Dan mereka kalau membantai tidak memilah-milah mana laki, mana perempuan, mana dewasa, mana anak-anak, mana bayi, semuanya dibantai. Akhirnya banyaklah umat Islam yang berbondong-bondong membantu saudara kita. Nah, saya melihat ada satu titik yang dibutuhkan oleh umat Islam di daerah konflik. Apa itu? Dakwah. Maka saya mendaftar. Kemudian tugas saya adalah satu, berdakwah. Yang kedua, merehabilitasi para pengungsi yang stres karena keluarganya terbantai. Jadi saya mengurusi orang-orang stres. Dan saya tugasnya menghidup-hidupkan masjid. Karena tidak mungkin umat Islam dibantai kecuali karena mereka lupa kepada Allah. Akhirnya tugas saya menghidup-hidupkan masjid, menghidupkan majelis-majelis taklim, termasuk tugas saya mendirikan pondok pesantren. Berdirilah pondok pesantren namanya Al Amanah. Ini masjid amanah. Meskipun tugas saya berdakwah, tapi kan kalau ada pembantaian, ada serangan, otomatis kan kita harus ikut juga. Nah, hari-hari kita pakai sepatu, tidur juga pakai sepatu. Gak mungkin sedang tidur tidak pakai sepatu, tiba-tiba ada serangan. Mungkin tidak oh gak bisa lari ya, tetap lari. Maka tidur kita tetap pakai sepatu, mengantisipasi kalau ada serangan mendadak. Baik, kembali ke hadis. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau pengen situasinya pakai sepatu, statusnya musafir, boleh sepatu dipakai 3 hari, nggak usah dicopot. Kencing nggak masalah, atau buang air besar nggak masalah. Tidur tetap dipakai, hadisnya kan BAB, kencing dan tidur. Begitu sudah 3 hari, sepatu dicopot lagi, wudu, kakinya dicuci, baru pakai sepatu lagi. Caranya begitu. Kuotanya 3 hari. Baik, hadis di bawahnya, insya Allah ini terakhir karena masih ada 2 hadis, insya Allah kita baca. Yang di bawahnya tidak perlu. Kembali dari Ali, wa an Ali radhiyallahu anhu qala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatata ayyamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan 3 hari 3 malam bagi yang dalam perjalanan dan sehari semalam bagi yang mukim, yakni tentang mengusap 2 sarung kaki. Ya, misalnya Bapak penduduk masyarakat pengen 24 jam pakai sepatu, nggak masalah. Kuotanya cuma 1 kali 24 jam, 3 kali 24 jam bagi seorang musafir. Insya Allah ini mudah dipahami. Kemudian di bawahnya an Thauban radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu
fa'amarahum an yamsahu 'alal asaib yakni al-amain wa tasahina yakni al-khifaf. Sauban radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim sebuah pasukan. Beliau memerintahkan mereka mengusap asaib yakni surban dan tasafin yakni sarung kaki. Surban boleh mewakili mengusap rambut atau kepala. Akhirnya dikiaskan bagi ibu-ibu yang tidak pengen copot jilbab. Sebenarnya bukan jilbab, kerudung. Definisi jilbab itu apa? Jilbab di tafsir surat An-Nur, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Jilbab itu baju gamis yang menutupi tubuh dari atas sampai bawah, ditambah kerudung yang menutupi kepala, leher dan dada. Jadi kalau disebut jilbab itu kerudung plus gamis. Kalau kerudung dalam bahasa Arab disebut khimar. Nah, cuma umat Islam kan sudah salah kaprah. Jilbab itu kerudung, enggak. Jilbab itu gamis plus kerudung baru disebut jilbab. Sama dengan hijab. Hijab itu ini bukan kerudung. Artis itu sekarang sudah pakai hijab. Enggak, hijab ya ini pembatas bapak-bapak dan ibu-ibu. Kan banyak bahasa Arab dipakai tapi tidak pas. Ada mas pergi, mas mau mana? Mau taklim. Waduh, hebat. Taklim itu misi pengajian. Taklim itu misi pengajian dari allama yu'allimu takliman. Kalau statusnya pendengar bukan taklim, ta'allum atau thalabul ilmi, udah ngaji aja. Mending ngaji, udah jelas. Baik. Jadi ibu-ibu bisa mengusap kerudung bagian atas. Situasinya apa? Situasinya kalau di tempat terbuka. Untuk wajah bagaimana caranya? Kerudung dimajukan sedikit, baru air masukkan ke wajah. Begitu kepala, cukup kerudung bagian atas yang diusap. Berarti mengusap tidak hanya bagian sepatu. Ternyata sorban dan kerudung bagi wanita hukumnya diperbolehkan. Baik, insya Allah selesai karena hadis di bawahnya itu hadis-hadis sisa. Bahkan ada hadis-hadis dhaif yang tidak perlu kita baca. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Mengantisipasi ada pertanyaan, silakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya seputar kajian atau di luar pembahasan. Tidak menutup kemungkinan masalah akidah juga boleh disampaikan di sini. Silakan. Pertanyaan pertama. Ibu-ibu belum pernah ada yang bertanya. Ya, satu. Hubungannya dengan masyarakat tadi, Rasulullah menjadi masyarakat. Sampai sekarang itu perempuan, laki-laki berjumpa di Arab Saudi kalau itu gimana? Baik. Ke Mekah tahun berapa? 2018. Masih hangat berarti. Haji atau umroh? Umroh. 2018 berarti sebelum corona. Ya. Bisa mencium Hajar Aswad? Bisa? Oh, baik. Seumur hidup sampai sekarang saya belum mencium Hajar Aswad. Karena resikonya luar biasa. Bahkan kadang-kadang harus mendolimi orang lain. Tapi kalau dapat rezeki bisa mencium Hajar Aswad,
tanpa dolim kepada orang lain. Di Sahih Ibnu Hibban kalau tidak salah, hadis ini disahihkan oleh Albani, Hajar Aswad itu punya dua mata yang akan melihat siapa yang mencium dirinya tanpa melakukan kedoliman, nanti akan memberi kesaksian nanti pada hari kiamat. Bagi ibu-ibu tidak saya sarankan, karena di Bekasi saya membahas 40 hadis matan khusus tentang wanita. Ternyata Aisyah itu menjauh, tidak mau tawaf mendekati area Ka'bah, tapi menjauh. Berarti jangankan mendekati Hajar Aswad, mendekati Ka'bah saja tidak. Kenapa? Karena faktor berjubelnya laki-laki. Maka bagi saya, seandainya madorotnya lebih besar, maka tidak usah mencium Hajar Aswad, cukup memberi isyarat Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tapi kalau bisa tanpa dolim, Masya Allah, silakan. Cuma biasanya orang ketika datang ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu punya kecondongan sendiri-sendiri. Ada anggota kita senangnya apa? Memperbanyak tawaf. Tawaf 7 kali, sholat 2 rakaat, tawaf lagi 7 kali, mikir sholat 2 rakaat, sampai sebelum subuh sudah sampai 5 kali. Ya silakan, itu bagus. Kalau saya di Masjidil Haram, yang saya ambil adalah berlama-lama duduk baca Quran. Nampaknya bagi saya jauh lebih nyaman baca Quran saat berada di Masjidil Haram daripada di tanah air. Energinya lebih besar. Maka saya termasuk yang jarang tawaf. Begitu datang memperbanyak baca Quran. Atau saya mengincar kajian-kajian pada maghrib dan pada subuh. Maka saya kalau masuk Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, di tas sudah ada buku plus pulpen, ikut mencatat yang penting-penting. Dan banyak sekali apa yang saya sampaikan di majelis taklim itu yang saya dapatkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Termasuk saya membuat buku untuk pelajaran di Masjid Al-Munajjah, belajar akidah, fikih dan akhlak dari binatang. Itu saya dapatkan sebenarnya pelajaran, cuma pelajaran sejam. Saya perhatikan, saya tulis, saya coret-coret. Begitu pulang langsung saya ketik, tertulislah buku belajar akhlak, fikih dan akidah dari binatang, khusus membahas binatang toh. Di Binong sudah 23 pertemuan, masih kambing, belum selesai kambing. Kalau kambing selesai baru sapi, sapi selesai baru onta, onta selesai baru kuda. Nanti ada gajah, ada kalajengking, ada biawak, ada ikan, ada ular. Saya senangnya begitu. Tiap orang berbeda-beda, tidak bisa dipukul rata. Pertanyaan kedua, adzan masih berapa lagi? Adzan jam berapa Isya? 45. Wah, ini sebentar lagi 45. Empat menit lagi. Baik. Kalau tidak akan saya sampaikan penutupan. Ya. Terkait sholat pakai sepatu, lanjutnya di Indonesia ini kan sholat tanpa Alas.
Ya. Nah ini bagaimana? Contoh prakteknya bagaimana? Ya misalnya di sini katakanlah kita pakai sepatu sudah dulu. Apakah mungkin langsung? Oh gitu. Prakteknya di masyarakat bagaimana? Baik. Kemungkinan alas itu ada 3. 1 sepatu, 2 sendal, 3 kaos kaki. Maka mana yang lebih baik? Sholat pakai kaos kaki atau tidak pakai kaos kaki? Pakai kaos kaki lebih baik daripada tidak pakai kaos kaki. Misalnya bapak-bapak pegawai di instansi atau guru di sekolah, mancing waktu sholat masuk ke masjid pakai kaos kaki lebih afdal. Mungkin tidak di masjid Al-Amanah pakai sepatu, mungkin. Caranya apa? Pergi ke masjid Al-Amanah pakai sendal biasa atau sepatu lepas, begitu masuk bapak pakai sepatu khusus yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab ketika sholat di masjid. Oh bisa? Kan ada di Mekah Madinah dijual sepatu khusus yang dipakai di masjid. Oh, orang-orang Mekah kan banyak begitu. Kalau mau diupayakan silakan. Boleh, enggak apa-apa. Nah itu sunnah, betul sunnah. Bahkan dulu saya di pesantren itu saya punya teman satu, kakak kelas. Itu kalau sholat selalu pakai kaos kaki, padahal pakai sarung. Kita mengira dia sakit. Kan tidak lazim pakai sarung, kok di bawahnya ada kaos kaki. Mending kalau pakai celana panjang terus pakai kaos kaki masuk akal. Tapi kalau pakai sarung kok pakai kaos kaki, sepertinya dia sedang sakit, masuk angin, betul. Tapi pada kenyataannya itu bagian dari sunnah. Dulu ketika santri saya bingung kok begitu. Ternyata ketika saya membeli kitab Iqtida'us Shiratil Mustaqim, Mukhalafatu Ahlil Jahil, tulisan Imam Ibnu Taimiyah, saya baca-baca, oh itu toh kakak kelas saya kenapa pakai kaos kaki, ternyata niru apa yang diterangkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab ini. Itu bagus. Atau ketika bapak-bapak sholat Idul Fitri di lapangan, sholat Idul Fitri di lapangan tidak dapat tikar, ya sudah sholat aja pakai sendal. Itu contohnya di masyarakat. Nah pertanyaannya, pernah sholat pakai sepatu? Belum? Lah dari Mekah? Di pesawat? Nah, itu contoh. Maka tidak usah dilepas. Jadi di pesawat jangan langsung sengaja copot sepatu, sepatu sedang dipakai. Dasarnya apa tadi? Khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la kifafihim. Berbedalah kalian dengan orang Yahudi karena mereka tidak mau sholat menggunakan sepatu dan sendal mereka. Atas dasar ini maka sholat pakai alas kaki jauh lebih baik. Kita tunggu nanti jamaah Al-Amanah siapa yang duluan katakan. Kenapa? Bapak pakai sendal pokoknya khusus di dalam masjid, nggak mau biarin aja. Nanti kalau ada protes, misalnya ada jamaah protes, berarti dia tidak ngaji bulu-bulu marong. Kalau ngaji bulu-bulu marong nggak akan protes. Seperti mengangkat tangan. Mengangkat tangan dalam sholat itu kan yang Bapak kenal saat Allahu Akbar takbiratul ihram. Mengangkat tangan lagi mau
ruku. Ya udah itu aja. Termasuk dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Tapi sebenarnya ketika sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, mau sujud dianjurkan mengangkat tangan. Begitu sujud Allahu Akbar, mengangkat tangan. Rabbi firli, Allahu Akbar, sujud lagi. Ada di Sunan An-Nasai. Cuma kalau kita praktekkan ya itu repotnya, diprotes masyarakat. Maka ini saya praktekkan sembunyi-sembunyi kalau sedang tahajud, itu saya praktekkan. Tapi kalau di luar itu enggak. Kasihan yang masih jantungan ini, kasihan. Masih megap-megap, ini apa? Ujung-ujungnya ini aliran sesat. Saya ketika belajar Sahih Bukhari kepada Syekh Musaid Bashir Ali, beliau selalu mengangkat tangan menuju sujud, bangun, bangkit dari sujud, sujud lagi, itu mengangkat tangan. Itu juga bagian dari sunnah atau istilah sekarang as-sunnah al-mahjurah, sunnah yang banyak tidak dikenal, dilupakan oleh kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa PR kita masih banyak, meskipun alhamdulillah sunnah-sunnah Rasul di masyarakat sudah banyak terlihat. Contohnya apa? Contohnya era tahun 80-an, kalau bayi lahir upacaranya bacaan ini bacaan warsito sekarang apa? Akikoh. Alhamdulillah, itu bagian dari sunnah yang sedikit demi sedikit, satu persatu dikenal oleh kaum muslimin. Dulu tahun 80 yang pakai kerudung siapa? Cuma putrinya Mbak Mawardi. Coba di sini siapa yang pakai kerudung? Putrinya Mbak Mawardi, Mbak Nini kalau nggak salah namanya. Apa? Mbak Nini kan? Iya. Yang lain nggak ada. Nah, alhamdulillah kasus anak SMA di Jakarta dikeluarkan dari sekolah karena pakai kerudung. Wah, mulailah di mana-mana. Saya sempat ketemu dengan aktivis anak SMA yang ikut dikeluarkan dari sekolah itu, Jakarta ketemu. Ya tentunya beliau sudah tua sekarang, dulu SMA. Beliau sudah sepuh. Saya termasuk yang dikeluarkan. Alhamdulillah. Begitu kerudung di mana-mana, akhirnya apa? Ada yang dianggap aneh, yang pakai cadar. Alhamdulillah. Corona, kasus corona, alhamdulillah. Sekarang cadar tidak dipermasalahkan. Cukup, insya Allah inilah kajian kita di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.